30 semua tuh. Kalau mau kita hari ini bicara Jokowi. Nah kita bicara sejak Jokowi aja lebih enak tuh. Ya kan? Iya dong. Apa yang terjadi gitu. Iya nggak? Coba ini bisa gue geser nggak nih? Nanti gue bayangin ya. Nanti di bawah ini akan ada saya jelaskan dari bawah nih. Dari bawah ini nanti. Dari bawah ini sampai kemarin. Mulai dari tahun 2000 nanti di depan. Gini. Jadi waktu Jokowi ingin mau jadi presiden oleh pimpinan KPK, dia dikasih 8 agenda, itu yang paling kiri itu. Oke, saya boleh baca itu ya? Ya. Pertama, reformasi ditandatangani oleh Prabowo juga waktu itu, dia tanda tangan ada buku putih waktu itu. 2014 itu ya? 2014. Reformasi birokrasi dan perbaikan. Jokowi berjanji 8 ini akan dia jalankan. Memang dia jalankan nih, reformasi birokrasi, infrastruktur, pendidikan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kaitannya dengan KPK bagaimana sebenarnya? Kalau kita lihat KPK bekerja waktu itu, ya diukur benar-benar oleh Transparansi Internasional. Makanya kan itu inisiatif penguatan lembaga anti korupsi, pemberantasan korupsi 2015-2019. Itu yang dinilai 2015-2019. Yang which saya berada di sana. Nilainya rata-rata ini dari yang dinilai itu di belakang kanan nih. Independensinya, tadi kan Rasman cerita independensinya, sumber daya manusianya, tadi Rasman cerita sumber daya manusianya, akuntabilitasnya tadi juga, terus kemudian bagaimana deteksi penyelidikannya, penuntutan dan seterusnya. Itu angkanya ketika itu adalah 68 sampai 85. Ini dinilai oleh, ini yang nilai bukan saya loh, ini Transparansi Internasional yang menilai. Transparansi Internasional menilai KPK ketika itu 67 itu adalah sisi keuangan tuh. 67 memang dia uangnya kecil. Jadi ya kurang dari 1 T kan uangnya KPK itu untuk ngejar-ngejar case itu ya. Nah 0,0004% APBN. Lu bayangin. Beda banget kalau kita bicara umpamanya KPK-nya Hong Kong gitu. 0,0004% dari APBN suruh ngejarin ngawasin uang yang 1 triliun cuma ya? Yes. Dibandingkan institusi kan ratusan triliun itu. Ya jadi kita dapat nilainya itu 85 ini yang di tengah ini. 6 dimensi, 50 indikator kita dapatnya 85. Oke. 85 itu KPK tuh nggak sejelek-jelek amat gitu ya. Jadi makanya kalau kita slide berikutnya, saya mau masuk ke slide berikutnya. Nah, ini yang menarik adalah, ya kan? Ini saya gambar nih mulai dari bagaimana kita paling ujung kiri kanan itu, ketika KPK itu menjadi contoh tahun 2000 ini ya. Nah, di kanan tuh, lapat ya. Ditunjuk aja nggak apa, Bung Saud? Itu ada Bung Novel. Ada delay ya. Atau ditunjuk aja sebelah mana? Nah ini kita gini di sini kita tahun 2012. Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Ya, ya tahun 2012. Nah, saya harus tanyakan kenapa ada foto ini maksudnya? Ini nilai KPK nih. Maksudnya? Jokowi itu orangnya sederhana bro. Oke. KPK itu ada 9 nilai. Oke. Gue makanya senang banget sama orang ini awalnya. Pak Jokowi? Iya dong, masuk lubang kayak gitu. Oke. Itu di KPK itu ada 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Tindakan seperti ini menaikkan indeks persepsi korupsi. Iya dong, makanya ketika itu tahun 2012. Korupsi jadi lebih bagus. Yes, tahun 2012. Baru tahu saya. Badan Anti Korupsi Sedunia tahun 2012 bertemu di Jakarta. Persis beberapa hari kemudian Jokowi masuk ke gorong-gorong itu. Tahun 2012 itu Badan Anti Korupsi Sedunia itu bertemu di Jakarta. Muncullah yang disebut sebagai Jakarta Statement. Jadi ibarat Palermo Convention. Itu Palermo itu di Itali karena di sana banyak katakanlah mafia bikin disebutlah yang Palermo Convention. Ini karena Indonesia jadi contoh ketika itu dalam pemberantasan korupsi dan itu dijadikan bahan ini loh badan anti korupsi yang baik sedunia di Jakarta tahun 2012. Jokowi masih gubernur ketika itu. Ya kan? Sampai kemudian saya mau tanya. Jadi Pak coba di zoom boleh yang Pak Jokowi bawah ke atas. Oke, ke atas sedikit. Ini kanan. Iya. Iya, oke. Pak Jokowi masuk gorong-gorong itu membuat indeks persepsi korupsi membaik. Salah satu. Dia masih gubernur ketika itu. Iya. Nah itu yang saya mau tanyakan. Oh iya. Ketika itu dia masih gubernur, sederhana,
Kemudian lu juga milih dia kan waktu itu kan? Indeks persepsi. Gua milih dia. Oke. Jangan bobo saya dong. Indeks persepsi korupsi karena Pak Jokowi masuk gorong-gorong meningkat. Harapannya untuk kemudian dia jadi presiden seperti itu dong. Oke. Tapi nyatanya kebalikan. Jadi pemimpin melakukan apa sederhana, terus kemudian konsisten, itu menaikkan indeks persepsi korupsi. Itu sederhana itu, salah satunya. Itu sebabnya makanya ketika kemudian KPK memberi 8 misi untuk kemudian Jokowi laksanakan. Iya. Kemudian dijalankan sampai ketika itu habis dilantik, kita masuklah di sini waktu itu ya. Lambat ya. Maunya ke sana terus kayaknya. Di sini. Jadi ketika jilid 4 itu masuk, bro, itu memang kita langsung ngegas begitu. Kurang dari, saya dilantik ingatnya benar-benar itu sekitar Desember ya. OTT pertamanya itu Januari. Di situ digas terus. Siapa masih ingat waktu itu? Ya? Siapa masih ingat yang di OTT? Nggak usah lah. Pokoknya kasus apa tuh? Ya? Kasus apa? Kasus infrastruktur kalau nggak salah. Okay. Itu Januari beberapa bulan. Itu kita gas sampai kemudian kasusnya itu banyak sekali kasusnya. Sehingga kemudian orang menilai bahwa KPK ini kok jadi abuse gitu loh. Padahal kita menang di pengadilan gitu ya. Terjadilah apa yang terjadi sama Nopel segala macam. Ya, segala air keras. Okay. Terus kemudian yang awalnya sebenarnya dimulai ketika kemudian ada hak angket. Ketika KPK mulai dianggapnya bla 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 yang disampaikan Bung Rasman juga tadi itu, dibuatlah angket. Jadi yang namanya Undang-Undang 2019 itu kontennya sebenarnya isi dari hak angket yang dikeluarkan oleh DPR ketika itu. Kontennya itu sama. Hasil revisi yang disahkan itu sebenarnya hak angket isinya. Yes, isinya sama persis. Jadi diantaranya tidak boleh lagi pimpinan KPK tidak lagi aja penuntut. Kalau dulu kan penuntut dan penyidik dan penuntut. Pimpinan KPK penuntut dan penyidik dan penuntut. Ya, itu kan. Sekarang dihapus. Ya, terus kemudian badan pengawas internalnya dipindahkan jadi badan pengawas. Terus kemudian penyadapan. Terus kemudian SP3. Walaupun akhirnya tuh diprotes. SP3 dulu nggak ada, sekarang ada. Ya, jadi itu semuanya ketika kemudian dibahas di DPR, yang menarik adalah kronologisnya. Ketika saya berada di sana itu kan 2016 sampai 2018. Jokowi masuk periode kedua itu kan 2019. Di 2019 itu yang unik adalah di 2018 ini nggak ada kejadian apa-apa nih. Sampai kemudian Jokowi dipilih kembali, dia hidupin lagi tuh isu pergantian undang-undang KPK itu. Setelah lewat nggak ada mengatakan dia hidupin lagi. Iya, karena 2018 itu kan ini 2018 isu itu tidur. Tidur. Ya, tidur. 2019 dia hidupin. Dianya siapa? Siapa? Pak Jokowi maksudnya? Ya, bukan dia saja. Anda nggak bisa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu kan eksekutif legislatif. Intinya menggema lagi, yes, bergulir lagi. Ya, setelah kemudian selesai pemilu 2019 itu April. Makanya tadi dia kan September tadi bikin surat tuh. Ya, ya kan? September kan karena dia dilantik nanti kan pemilunya 2019 itu April. Iya. Tapi nanti dilantiknya kan Oktoberan. Nah, dia bikin lagi itu. Karena dia anggap ya udahlah, gue periode kedua kok udah nggak ada urusan kan begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat urutan-urutan ini bagaimana kita waktu itu mengeluarkan 26 poin kelemahan ya, ini kita udah sampaikan ke media. Terus kemudian kita waktu itu saya mundur di sini tanggal 13 September, kita menutup logo KPK semua segala macam. Terus kemudian beliau di sini ketemu ada Pak Mahfud ya, terus kemudian dia katakan ya oke. Tapi nggak ada sikap yang tegas sebenarnya ketika itu, karena bahasanya di situ sejumlah budayawan dah hadir, bla 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 bla, tapi nggak jelas. Tapi kalau keterangan Pak Mahfud dia bilang dia mau bikin perpu. Tapi kan sebenarnya yang perpu itu nggak keluar gitu. Karena dari depan sudah terlihat, di depan sudah terlihat bahwa memang secara signifikan
Pak Jokowi yang tadinya humble itu di perjalanannya ke depan, dia udah nggak lihat lagi pemberantasan korupsi sebagaimana dia menandatangani 9 poin yang kita sampaikan waktu itu kita katakan KPK ya. Karena 9 poin yang harus dia bereskan tuh tadi. Kita balik dulu ya. Nah itu 8 agenda itu yang sebelah kiri itu. Oke, semuanya dilakukan. Ya itu dijalankan ya, infrastruktur, pendidikan, perbaikan kelembagaan. Tapi kan partai politik nggak baik. Nomor 7 tuh. Perbaikan kelembagaan partai politik. Enggak. Oke. Itu kocar-kacir. Kita kan kalau nilai 8 hanya salah satu gitu kan, nilainya masih ya berapa itu? 7/8. Yang lain kan berapa belakangan itu? jadi ngaco semua kan, sumber daya alam ngaco. Ketahanan kedaulatan pangan ngaco, perbaikan infrastruktur ngaco, reformasi birokrasi juga ngaco kan gitu kan, belakangan bermasalah. 7/8 kali 100% berapa itu? Gitu ya. Jadi sekali lagi saya hanya mengatakan bahwa kalau kita nanti mau detail dari kiri ke ini sampai terus kemari, memang kelihatan kalau Pak Jokowi sebagaimana dia tadi masuk ke gorong-gorong itu di kepalanya masih ada dengan kesederhanaan dan seterusnya, saya pikir ini persoalan selesai. Makanya beberapa orang bilang dia sangat diwarnai oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya saya katakan kita lebih bagus sebenarnya kalau memang mau tidak bicara ini, tapi kita bicara di sini aja. Kita mau apa ke depan? Karena ini kita 34 loh. 3 tahun depan bisa 32 loh kita. Anda yakin turun? Bisa 30 loh. Anda yakin turun? Oh iya, karena ini kan bermasalah semua. Anda lihat ini sekarang. Pimpinan nasional kita diributin terus sampai hari ini. Pimpinan daerah kena OTT terus. Jadi ini mesti diberesin gitu loh. Institusi. Terus kemudian ini juga turun nih. Bayangin ini. IMD World Competitiveness Yearbook dari 45 jatuh ke 26 loh bro. Gede banget. Ini menunjukkan bahwa lu punya negara tuh niat berkompetisinya tuh lemah. Ini yang diukur tuh kan eksistensi suap dan korupsi di sistem politik masih di bawah lagi kaitannya. Oke, tadi saya belum pada jawabannya. Apa kaitannya pemberantasan korupsi dengan demokrasi? Oh iya dong. Ini biasanya orang yang nanya gini udah tahu jawabannya sebenarnya. Silakan. Ya kan kita tahu kemarin, coba bayangin. Tim sukses kan terlibat kemarin di 2 wilayah OTT kemarin itu kan. Tim sukses yang bermain di situ. Jadi, politiknya tinggi banget. Jadi yang dibawa tadi itu. Jadi intinya semakin rendah pemberantasan korupsi, semakin buruk pemberantasan korupsi, maka semakin hancur demokrasi. Oh itu udah pasti. By definition, karena transaksionalnya di situ semua. Semuanya bisa dibeli kan. Dan negara ujungnya akan hancur. Lu bilang kan soal dalam kaitan ijazah kemarin segala macam itu KPU-nya aja sampai bisa menutup orang, lu nggak boleh dapat surat ini gitu. Belakangan dia batalin surat. Dan akan banyak kriminalisasi dan seterusnya. Iya, jadi maksud saya adalah ini serius angka ini dan semua orang ini bisa melihat terlebih di politik. Oke, politik ini sangat rendah. Kita harus varietas demokrasi ini sangat rendah. Kita harus bener ini supaya kemudian kita bisa naik. Karena orang ini ngamatin Indonesia terus. Saya makanya agak aneh, World Economic Forum kok dari 65 jangan naik, dari 61 naik ke 65 yang kanan itu bisa naik ke 65, saya nggak ngerti di mana dia bisa. Bung Aiman. Kita berikan Mas Mahan. Silakan. Ada data saya untuk melengkapi apa yang diuraikan. Anda setuju dengan sampaikan di sini? Setuju. Termasuk Pak Jokowi tadi di gorong-gorong menaikkan indeks persepsi korupsi? Salah satu poin. Setuju. Ada data tadi saya kirim ke Mbak Anggi, kalau bisa yang grafik itu. Ini nih, supaya kita tahu ya. Anda lihat grafik tertinggi itu tahun berapa di situ? Kecil banget ini. Nilainya 40 tahun 2019. 19 ya. Nah, 2019. Saya mau bilang di zamannya Bung Saud. Ya, zamannya Bung Saud. Naik terus grafiknya. Jadi semua gini, nilai terendah kita